Halo, kembali lagi di RTD Channel Sob. Salam rileks, tenang, damai, Rahayu Sagung Dumadi. Saya berdoa agar kita semua bisa lebih lama, bisa lebih sering berada pada kesadaran jiwa tenang apapun, dimanapun kondisinya. Oke Sob, terima kasih sekali sudah nonton video-video yang ada di RTD Channel, sudah support juga RTD Channel, dan kali ini saya ingin melanjutkan untuk membahas mengenai hukum korespondensi. Ini bagian kedua dari bahasan mengenai hukum korespondensi ya. Kalau yang di pertama lebih banyak pada teorinya, yang kedua ini lebih banyak pada aplikasinya. Bagaimana cerita saya pribadi dalam mengaplikasikan ini sehari-hari saya. Tentunya dengan didasari oleh ilmu spiritual energi atau ilmu energi spiritual Nusantara yang sudah saya pelajari barusan sih. Baru saya pelajari sejak tahun 2009 atau 2010 lah ya. Sampai sekarang ini di tahun 2023. Oke Sob, kita mulai bahasannya dari bahasan atau dari poin yang pertama dari bagian kedua dari aplikasi hukum korespondensi ya. Nah, poin yang pertama ini adalah hidup adalah cerminan yang di dalam. Atau hidup yang kita dapatkan sehari-hari, hidup yang kita jalani sehari-hari adalah cerminan dari apa yang ada di dalam diri kita Sob. Apa yang ada di dalam batin kita. Kita semua menjalani hidup, memproyeksikan apa yang ada di dalam diri kita. Apa saja narasi yang muncul dari lapisan-lapisan kesadaran, maka narasi itu juga yang akan mewujud menjadi realita hidup kita. Narasi dari lapisan kesadaran muncul dan ditangkap oleh pikiran dan dijadikan sebagai pendorong munculnya pikiran yang merupakan awal dari sebuah gerakan di lingkup fisik ya Sob. Yang nantinya pasti juga akan direspon oleh lingkungan sekitar kita Sob. Hukum korespondensi atau penyesuaian akan bisa kita gunakan untuk merubah apa yang ada di dalam diri kita sendiri. Tapi ada asalnya ya. Kita bisa sadari apa yang sedang terjadi di dalam diri kita sendiri yang menyebabkan apa yang terjadi di luar sana. Jika kita membiasakan diri untuk rileks dan tenang Sob, lakukan relaksasi energi coba. Maka menyadari apa yang terjadi di dalam diri, mengamati apa saja narasi yang muncul dari lapisan-lapisan kesadaran akan jadi bisa dilakukan. Kalau nggak pakai relaksasi energi mungkin kalau saya pribadi agak sulit ya. Mungkin karena saya memformulasikan relaksasi energi ini yang pertama adalah sebagai sebuah cara untuk masuk pada kesadaran jiwa tenang. Dan jika saya bisa masuk pada kesadaran jiwa tenang, kesadaran jiwa tenang ini adalah kesadaran yang lebih dalam dibandingkan kesadaran logika. Maka saya bisa mengamati apa yang terjadi dengan logika saya, dengan perasaan saya. Nah, sudahkah sobat memanfaatkan kesadaran diri atau kesadaran jiwa tenang untuk bisa mengamati apa saja yang terjadi di dalam diri sobat? Nah, buat yang sudah ikut lama program-program saya, beberapa yang bulan kemarin ada yang memperpanjang programnya, bahkan sobat tersebut sudah mengikuti program saya sejak tahun 2015 atau 16. Jadi ini kira-kira sudah hampir 6 tahun atau 7 tahun mengikuti program saya. Tentunya sudah mulai terbiasa untuk melakukan relaksasi energi. Saya mengingatkan lagi, yuk kita lakukan relaksasi energi lagi, yuk kita eksplorasi lagi relaksasi energi ini. Sehingga kita juga bisa amati lebih dalam. Kita bisa amati narasi atau apa saja sih yang diucapkan, apa saja sih kalimat-kalimat yang muncul dari lapisan-lapisan kesadaran jiwa kita. Baik itu lapisan kesadaran jiwa tenang, lapisan kesadaran jiwa ego, jiwa amarah, jiwa keinginan yang sering saya sebut sebagai diri palsu, dan juga apa saja sih yang terjadi pada pikiran kita. Sedang ngapain aja pikiran kita
dan juga perasaan kita. Sobat sudah cek lagi, cek dan recheck terus apa saja sih yang sudah terjadi dengan pikiran kita, perasaan kita, serta lapisan-lapisan jiwa kita. Nah, poin kedua nih sob, dari aplikasi hukum korespondensi. Poin kedua ini judulnya adalah memperbaiki syukur. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, hukum korespondensi sangat terkait dengan dunia batin kita sob. Mikrokosmos yang akhirnya mempengaruhi makrokosmos. Dimulai dari mikrokosmos dan kemudian kembali ke atau masuk pada makrokosmos. Dari dalam diri, keluar diri, ke semesta. Jika kita ingin menggunakan hukum energi ini sebagai sebuah landasan bersyukur, atau cara mempraktekkan syukur yang lebih baik, maka cobalah untuk melatih apresiasi. Saya nih ya, saya sob, yang biasanya hanya bersyukur dengan ucapan saja, maka kali ini saya sebetulnya belajar ulang. Belajar lagi untuk bersyukur, tak hanya dengan ucapan saja, tapi juga dengan perasaan. Karena menurut hukum korespondensi ini, syukur itu bukan sebuah perbuatan. Syukur bukan hanya tentang melakukan, tapi syukur adalah tentang menjadi. Jika saya sebelumnya terbiasa hanya mengucapkan syukur, maka kali ini saya berusaha untuk menjadi apa yang saya syukuri. Apa yang saya ucapkan di mulut, berusaha untuk menjadi sebuah pemicu, sebuah pemikiran yang akhirnya menjadi sebuah umpan balik pada kesadaran jiwa yang tepat, yang mengkondisikan dunia batin saya. Sobat masih ingat PIN, relax, tenang, damai. Ada hubungannya loh dengan ini. Logika saya bilang ini sulit sob. Tapi saya mencoba untuk melakukan tanpa banyak membuat drama di dalam diri. Kenapa saya bilang drama? Karena bila logika bilang sulit, maka ada perasaan juga yang muncul. Perasaan ini memunculkan lagi memori-memori dari kesulitan-kesulitan di waktu yang sebelumnya. Nah ini yang berbahaya. Nah saya ngakalin ini dengan, oke lah, logika boleh bilang sulit. Saya amati aja kesulitan. Oke, logika saya bilang sulit. Saya amati logika saya yang memunculkan sulit ini. Kemudian biarin aja. Tapi saya coba. Saya mencoba untuk mengapresiasi. Nah ini apresiasi ini akan saya bahas lebih detail di poin sesudah ini ya sob. Nah ini poin ketiga nih sob. Poin ketiga dari aplikasi hukum korespondensi. Judulnya adalah mengalami syukur lewat apresiasi. Bagi saya sebelumnya syukur hanyalah sebuah rutinitas yang lama-kelamaan hilang maknanya loh sob. Kegiatan tanpa rasa. Jadi mungkin di luar sana saya setuju dengan yang bilang yang penting dilakukan, dilatih. Karena saya juga begitu. Yang penting latihannya. Begitu juga dengan ibadah harian saya. Yang penting saya lakukan, yang penting sudah. Berarti saya menggugurkan kewajiban. Yaitu syariat menurut saya. Tapi nggak hanya berhenti di situ nggak hanya berhenti di situ saja loh sob. Ada yang lebih dalam daripada itu. Kalau berhenti di situ saja, maka lama-kelamaan syukur hanyalah sebuah rutinitas yang mungkin suatu saat akan jadi memberatkan. Tergantikan dengan sesuatu yang lain. Yang kayaknya lebih penting atau lebih urgent untuk dilakukan ya. Syukur akan jadi bisa biasa-biasa saja. Manakala syukur itu nggak kita latih. Sama dengan sholat tadi. Tidak hanya latihannya saja, tidak hanya melakukan saja. Tapi perlu yang lebih dalam. Ada rasanya gitu loh. Energi yang kita gunakan untuk praktek bersyukur adalah energi yang berasal dari syukur itu sendiri. Ini hubungan dua arah yang pernah saya bahas sebelumnya ya.
Akhirnya saya mulai mencoba hal ini untuk menghadirkan kembali rasa syukur yang lebih dalam kepada praktek bersyukur yang saya lakukan. Inilah apresiasi saya terhadap diri saya sendiri. Inilah cara saya menghargai kendaraan saya ketika sedang hidup di dunia ini ya sob. Saya akan menyediakan sedikit waktu untuk memberi diri saya apresiasi. Apresiasi atas keberhasilan sudah bisa hidup sampai saat ini. Bukan hari ini. Saat ini ketika saya sedang ngobrol, sedang sharing untuk sobat. Apresiasi terhadap organ-organ tubuh yang sudah bekerja dengan optimal. Apresiasi saya terhadap otak saya yang sudah bekerja dengan baik. Nah, kalau otak saya nggak bekerja dengan baik, mungkin dia tidak memperkirakan hal-hal negatif misalnya ya. Apresiasi adalah perhatian ya sob. Apresiasi adalah kesadaran. Apresiasi adalah awal dari syukur yang berbeda. Apresiasi terhadap apa yang ada dan bekerja dengan baik dalam diri kita sendiri ya sob. Akhirnya meluas ke orang terdekat kita. Dan pada saatnya akan meluas ke semesta. Nah, saya lanjutkan ke poin selanjutnya yaitu poin kelima dari aplikasi hukum korespondensi. Judulnya adalah sadari dan apresiasi, isi, kemudian mengisi. Jika orang terdekat kita melakukan sesuatu, luangkan waktu untuk memberikan apresiasi pada mereka. Luangkan waktu untuk benar-benar merasakan penghargaan dan cinta untuk kita, untuk mereka dari kita ya. Lihatlah berapa lama kita bisa bertahan dalam perasaan itu. Dan perhatikan bagaimana perasaan kita sesudahnya. Maksud saya apresiasi. Kita berikan apresiasi buat orang terdekat kita ketika dia sedang melakukan sesuatu. Kemudian kita amati perasaan kita. Bagaimana perasaan kita? Bisa nggak kita lebih lama bertahan pada perasaan itu? Lakukan ini untuk setiap orang yang membiarkan kita lewat saat kita mengemudi. Misalnya di perempatan, nggak ada lampu merah, nggak ada traffic light. Tapi ada orang lain yang memberikan kita kesempatan untuk lewat lebih dulu. Kita apresiasi juga buat orang yang memberikan kita kopi gratis. Atau menahan pintu terbuka pada saat kita melewati pintu itu. Maka kita akan mulai melihat sesuatu yang luar biasa. Pelan-pelan, mesti ada sesuatu yang luar biasa yang muncul dari kedalaman diri. Maka kita akan mulai melihat sesuatu yang luar biasa loh ya. Sesuatu seperti ini akan lebih sering terjadi. Memberi kita lebih banyak peluang untuk mengapresiasi momen yang hadir dan kemudian kita bersyukur ketika itu. Maka perlahan-lahan kita akan mengajarkan pikiran kita untuk bersyukur secara alami dan tak harus menyediakan waktu khusus untuk memaksakan serta menghadirkan syukur. Karena itu terjadi secara alamiah, kita bisa menjadi daripada hanya melakukan saja. Apa yang kita fokuskan adalah apa yang dikembalikan kepada kita. Menemukan momen untuk mengungkapkan rasa syukur akan memancing lebih banyak kondisi yang akan mengabadikan lebih banyak kesempatan yang akhirnya menciptakan lebih banyak rasa syukur. Sobat sudah coba? Pelan-pelan aja dicobanya ya sob, nggak usah keburu-buru. Ingat, melatih itu perlu, tapi sekarang rasanya juga perlu untuk menghadirkan rasa dari setiap tindakan. Dan karena setiap tindakan itu adalah ibadah, maka kita perlu untuk menghadirkan rasa pada setiap ibadah kita ya sob. Nah saya mau sharing poin yang ke-6 nih sob. Dari aplikasi hukum korespondensi. Yaitu dimusuhi hukum korespondensi. Ya bisa saja kita dimusuhi oleh hukum ini nih sob. Kita adalah seseorang yang tak pernah siap untuk berubah. Tapi syukurlah semesta mengkondisikan kita untuk selalu berkembang. Selalu ada kualitas baru yang hadir dalam diri kita.
Mungkin tadi nggak tepat kalau dibilang kita adalah makhluk atau seseorang yang tak pernah siap untuk berubah. Saya yakin itu untuk diri saya. Kalau sobat, saya yakin sobat selalu siap untuk berubah. Jangan seperti saya yang selalu alam semesta ini menghadirkan kejadian-kejadian yang ya nggak selalu membahagiakan. Kadang-kadang juga rasanya bikin ribet logika nih. Kejadian yang kata orang masalah. Itu saya. Tapi saya yakin sobat berbeda dibandingkan saya ya. Itu doa saya. Amin. Bisa saja hukum korespondensi membingungkan logika kita. Nggak apalah ya. Setidaknya biarkan informasi baru tentang hukum energi ini membantu kita menghindari, mewujudkan apa yang tidak kita inginkan. Jangan biarkan ketakutan kita menjadi fokus. Atau hukum korespondensi ini akan merugikan kita loh. Ketika kita berfokus pada hal-hal yang tidak kita inginkan, kita menyebabkan energi mengalir ke arah keinginan, kebutuhan, rasa tidak memiliki, perasaan bahwa kita kekurangan. Ketika kita fokus atau takut pada suatu hasil, maka kita mengarahkan energi pada hal-hal yang tidak kita inginkan. Ingat ya sob, kemana perhatian mengarah, maka ke situ juga energi mengalir. Berarti juga kalau energi itu ke situ mengalirnya, maka bisa jadi semesta ini akan mewujudkan apa yang kita takutkan itu loh sob. Nah sekarang kita masuk ke poin ke-7. Poin ke-7 ini judulnya dunia cermin. Dunia luar kita adalah cermin dari dunia batin kita sob. Untuk memanfaatkan hukum korespondensi, maka kita perlu untuk bisa lebih rileks dan santai. Tenang, atau lakukan relaksasi energi agar bisa masuk pada kesadaran jiwa tenang dan mengamati diri sendiri pada pikiran dan perasaan. Ingat-ingat, perasaan itu adalah ekspresi dari lapisan jiwa ya. Sadari respon emosional, sensasi tubuh, persepsi, dan reaksi kita terhadap berbagai hal. Saat kita menyembuhkan dunia batin kita, maka kita mewujudkan hasil yang lebih baik pada dunia makrokosmos ya sob. Teorinya begitu, prakteknya ya kita cobalah pokoknya ya. Jika menginginkan hidup yang lebih damai, maka ayo kita prioritaskan untuk meluangkan waktu untuk melakukan muhasabah, refleksi diri, menyembuhkan dunia batin kita. Melatih diri untuk dapatkan ketahanan emosional dan keselarasan antara mikrokosmos dan makrokosmos. Yang pertama adalah yang penting itu mikronya dulu, dalam diri kita dulu. Nanti makronya atau semesta insya Allah lah ya mengikuti. Mari kita ungkapkan keyakinan yang tak bermanfaat bagi hidup kita ke depannya. Menyadari kondisi dunia batin atau makrokosmos adalah pekerjaan yang tak menyenangkan bagi logika serta diri palsu. Ya bayangin aja, ngubek-ngubek apa yang ada di dalam pikiran serta perasaan atau lapisan jiwa itu nggak menyenangkan loh. Karena itu membuat kita tahu bahwa pikiran kita nggak benar nih. Dalam jiwa ini yang sering muncul itu diri palsu. Nah itu nggak nyenengin loh buat logika. Nggak nyenengin juga buat diri palsu kita. Mungkin itu sulit ya sob. Tapi akan buat hidup berjalan lebih mudah, lebih damai, lebih harmonis antara diri kita dengan rencana ilahi atau sering disebut sebagai sunatullah. Poin ke-8 dari aplikasi hukum korespondensi. Sobat sudah menjenguk dunia batinnya belum? Sudah menjenguk apa kabar dunia batinku? Apa kabar mikrokosmosku? Selalu tanyakan itu terus-menerus supaya kita tahu, terbiasa melakukan self-diagnostic. Sedang ada apa sih? Apa yang terjadi di dunia batin ini? Ketika hidup kita tak berjalan dengan baik,
segera jenguk dunia batin kita sendiri. Hindari godaan melihat keluar diri kita untuk perbaikan yang cepat ya. Berhati-hatilah dengan pikiran yang muncul. Perhatikan pikiran, emosi, dan perilaku apa yang memicu kebiasaan negatif dan hentikan siklusnya. Sehingga kita dapat mengubah kehidupan kita sendiri. Sekali lagi saya ingatkan, ini tak mudah, tapi bakal bikin hidup jadi mudah. Agar bisa lebih mudah mengamati dunia makrokosmos, batin kita sendiri, masuklah pada kesadaran jiwa tenang. Dalam kesadaran jiwa tenang, kita akan lebih mudah mengamati apa yang sedang terjadi pada pikiran dan perasaan, bahkan lapisan jiwa. Sobat bisa gunakan relaksasi energi agar bisa cepat sampai pada stasiun jiwa tenang. Kalau ingin tahu bagaimana caranya, coba hubungi saya ya sob. Nanti saya berikan caranya. Nah sekarang poin ke-9 sob dari dari aplikasi hukum korespondensi. Judulnya adalah hukum korespondensi itu adalah mengenai kita, bukan mereka, bukan yang lain ya. Hukum korespondensi adalah tentang lingkungan internal kita. Di sini nih lingkungan internal, di sini juga. Yang mewujud ke lingkungan eksternal kita. Jika ada yang tidak berfungsi, lihat ke dalam untuk menyelaraskan kembali dan menilai ke arah mana kita menempatkan energi kita. Ingatlah bahwa bukan hanya tentang pikiran saja atau bukan hanya tentang perasaan saja, tapi keduanya saling terlibat dan saling berhubungan. Keduanya saling mendukung, tapi juga suatu waktu suka bertentangan ya. Mereka ini sahabat, tapi kadang hubungannya oke, kadang nggak oke. Pasang surut lah ya. Kita ini adalah jiwa, bukan fisik atau pikiran, bukan juga perasaan. Jadi kitalah yang bisa mengatur mereka dengan baik, bukan kita yang diatur ya sob. Rileks, tenang, damai. Sadar diri yuk. Sadari diri kita siapa, maka dunia batin kita akan jadi lebih mudah untuk diatur. As within, so without. As above, so below. Dalam dan luar, atas serta bawah, semua sama sob. Nah, itulah sharing saya mengenai aplikasi dari hukum korespondensi. Kalau sobat ada pengalaman mengenai hal-hal yang tadi saya sharingkan, yuk ikut sharing dengan saya di kolom deskripsi, di kolom komentar. Supaya kita bisa saling menguatkan, saling berbagi referensi sob. Saya minta maaf kalau ada salah kata, salah ucap di video ini dan video-video lain yang ada di RTD Channel. Setelah ini saya akan kembali lagi di hukum energi alam semesta yang berikutnya, yaitu hukum yang kelima. Apa itu? Coba nantikan di video selanjutnya ya sob. Begitu aja sharing saya. Saya minta maaf kalau ada salah-salah di video ini, salah-salah kata, salah ucap, salah ejaan gitu ya. Saya minta maaf sekali. Jangan lupa nonton video-video selanjutnya yang ada di RTD Channel. Nyalakan notifikasinya supaya sobat tahu kalau ada video baru di RTD Channel. Baik video panjang seperti video ini ataupun video pendek yang sehari 2 kali saya share atau short video baik di YouTube, di TikTok ataupun di Instagram RTD Channel. Gitu dulu ya sob. Salam rileks, tenang, damai. Rahayu Sagung Dumadi.